Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa Putri, NPM 18020027. Saya mahasiswa dari STAI Wisu Pematang Siantar. Saya akan memaparkan tentang ilmu pengetahuan dan agama. Baiklah, ilmu pengetahuan dan agama. Hubungan ilmu pengetahuan dan agama yaitu, pertama, ajaran Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ayat-ayat Al-Quran banyak sekali memberi motivasi untuk izhar atau meneliti, baik secara tersurat atau tersirat. Dua, pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu alam secara khusus, sejalan dengan ajaran Islam yang menginginkan kemudahan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu alam yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa menghiraukan kepentingan orang lain bertentangan dengan tujuan ajaran Islam. Isi Al-Quran itu meliputi segala persoalan hidup dan kehidupan. Berikut isi Al-Quran tersebut yaitu 1. Dasar-dasar kepercayaan dan ideologi, hikmah dan filsafat, budi pekerti, kesenian, dan kesejahteraan, sejarah umat dan biografi nabi-nabi, undang-undang masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan, kemiliteran dan undang-undang peperangan, 8 hukum perdata atau muamalat, ke-9 hukum pidana atau jinayat, dan yang ke-10 yaitu undang-undang dalam tabiat. Islam dan ilmu kealaman atau bahasa asingnya yaitu natural science. Pendidikan Islam untuk menetralkan pengaruh teknologi, menghilangkan kepribadian, harus menggali nilai-nilai keagamaan dan spiritual. Dan dengan mengintegrasikan agama dengan ilmu kealaman merupakan cara yang tepat untuk kemudahan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Ilmu alam merupakan pengetahuan yang diperoleh atau diambil melalui observasi, penelitian ilmiah terhadap apa yang diteliti. Yang dimaksud ilmu alam dalam kemajuan iptek, kemajuan dan perkembangan iptek yang dicapai manusia dari masa ke masa tentu tidak lepas dari penyelidikan manusia terhadap alam semesta beserta isinya. Pasalnya, iptek menggali sumber pengetahuan dari alam, dan Islam sebagai agama yang diturunkan Allah yang menyeru manusia untuk melakukan penyelidikan dan eksperimen tentang alam adalah menjadi faktor kemajuan itu. Islam dan ilmu sosial atau social science. Jika ilmu kealaman dapat berimplikasi kepada keimanan manusia sebagai makhluk kepada Sang Khalik, maka ilmu sosial pun demikian. Ia akan membawa manusia kepada jiwa yang religius dengan memahami fenomena-fenomena sosial. Karena ilmu sosial menyangkut tentang hubungan manusia dalam masyarakat, maka objek kajian ilmu ini adalah pada manusia dan masyarakat itu sendiri. Islam dan humaniora atau the humanities. Ilmu humaniora itu penting dipelajari, di samping mempelajari ilmu yang canggih-canggih. Pasalnya ilmu pengetahuan dan teknologi muncul dari basis peradaban dan basis kebudayaan. Basisnya dulu adalah humaniora dan melalui itulah manusia memiliki kemampuan berpikir, berkreasi, bercita-cita, dan berimajinasi, maka tumbuh penciptaan. Oleh karena itulah, humaniora tetap memegang peranan penting. Menurut surah Al-Mu'minun ayat 115 memberi pengertian bahwa manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia diciptakan tidak sia-sia, artinya punya fungsi tertentu. Dan yang ketiga, manusia diciptakan dengan tanggung jawab terhadap aktivitas hidupnya. Perbedaan ilmu pengetahuan dalam konsep Islam Timur dan konsep Islam Barat. Yang pertama, dalam konsep Islam Timur, semua yang dipikirkan, dikehendaki, dirasakan, dan diyakini membawa manusia kepada pengetahuan secara sadar, menyusun ke dalam sistem yang disebut ilmu.
tetapi berbeda dengan konsep Barat, yang mengelompokkan menjadi natural science, social science, dan humanities. Ilmu dalam konsep Barat yaitu pertama natural science, atau ilmu-ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu kealaman, murni, biologi, fisika, dan kimia, dan lainnya. Kemudian social science, yaitu ilmu-ilmu kemasyarakatan yang menyangkut perilaku manusia dalam interaksinya dalam bermasyarakat. Kemudian the humanities atau humaniora ialah ilmu-ilmu kemanusiaan yang menyangkut kesadaran akan perasaan kepribadian dan nilai-nilai yang menyertainya sebagai manusia. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya yaitu mengenai ilmu pengetahuan dan agama.